Simone Inzaghi akan menurunkan susunan pemain yang sama seperti saat melawan Juventus dalam pertandingan mendatang melawan Napoli. Setelah menurunkan tim lapis kedua dalam hasil imbang melawan Benfica di Liga Champions tengah pekan kemarin, dalam laga menghadapi penantang langsung Scudetto, Inzaghi akan kembali memainkan susunan pemain terbaiknya. Menurut Corriere dello Sport, formasi awal Inter yang sama persis seperti saat melawan Juventus akan kembali diturunkan, yang berarti Yann Sommer akan mendapatkan kembali posisinya sebagai penjaga gawang utama setelah memberi ruang bagi Emil Audero yang melakukan debutnya bersama Nerazzurri di Lisbon. Dengan Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard yang masih absen karena cedera, maka Inzaghi kembali akan menempatkan Matteo Darmian bek tengah kanan, dengan Denzel Dumfries bermain di sayap, dan duo Stefan de Vrij dan Francisco Acerbi melengkapi tiga bek belakang. Sayap kiri akan menjadi milik Federico Di Marco. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan beroperasi sebagai regista. Nicolo Barella dan Henry Mkhitaryan menemani pemain tim nasional Turki tersebut. Sementara duo Marcus Thuram dan Lautaro Martinez akan kembali berduet sejak menit pertama. Pendapatan siaran Inter meningkat pada kuartal pertama tahun fiskal 2023/24. Klub mengonfirmasi peningkatan pendapatan ini dalam laporan keuangan resmi mereka, yang dicatat oleh FC Internews. Lonjakan terbesar pendapatan siaran Inter pada kuartal pertama tahun fiskal ini berasal dari UEFA. Klub mengumumkan bahwa pendapatan dari Liga Champions telah meningkat 12,5 juta euro dibandingkan musim lalu. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama-tama, terdapat fakta bahwa peringkat koefisien historis Inter telah meningkat. Hal tersebut tentu saja merupakan hasil dari peningkatan performa Nerazzurri di kompetisi Eropa selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Inter berhak mendapatkan pendapatan siaran yang lebih besar yang diberikan oleh UEFA. Lalu ada pendapatan siaran dari keikutsertaan di final Liga Champions musim lalu. Nerazzurri mencapai final kompetisi musim lalu, di mana mereka menghadapi Manchester City. Wajar saja jika final Liga Champions mendatangkan pendapatan siar yang signifikan, sebagai pertandingan antar klub terbesar di sepak bola Eropa. Inter juga tidak memiliki pendapatan apapun yang ditahan oleh UEFA. Terakhir kali, UEFA menahan pendapatan Inter senilai 2,5 juta euro dari hak siar selama kuartal pertama tahun fiskal 2022/23 dampak dari perjanjian penyelesaian terkait financial fair play. Sementara itu, di Serie A, Inter mencatat pendapatan 1,5 juta euro lebih banyak dibandingkan kuartal pertama tahun fiskal 2022/23. Alasannya adalah meningkatnya pendapatan liga secara keseluruhan. Pendapatan bersih yang dapat didistribusikan secara keseluruhan untuk Liga Papan Atas Italia meningkat dari 1,018 miliar euro menjadi 1,073 miliar euro dalam interval 12 bulan. Ini berarti ada 55 juta lebih antara klub-klub di liga yang bisa diperebutkan. Oleh karena itu, pendapatan Inter dari jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun fiskal sebelumnya. CEO Monza, Adriano Galliani membahas masa depan target transfer Inter Milan, Andrea Colpani dan mengomentari kepindahan bek sayap Carlos Augusto ke Nerazzurri pada musim panas lalu. Musim ini, Colpani mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bintang baru yang paling menarik di sepak bola Italia. Gelandang serang ini sudah mencetak 6 gol di Serie A sejauh musim 2023/24 ini. Hal tersebut membuatnya mendapat panggilan ke timnas Italia, meski belum melakoni laga debut. Berbagai laporan belakangan telah santer mengaitkan pemain berusia 24 tahun itu dengan klub-klub seperti Inter dan Juventus. Namun, Galliani mengungkapkan, sejauh ini belum ada klub peminat yang melakukan pendekatan untuk merekrut Colpani. Pria berusia 79 tahun itu menegaskan bahwa Monza telah mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang, dan tidak berniat berpisah dengannya dalam waktu dekat. Belum ada yang datang kepada kami untuk membahas Colpani, ujar Galliani dalam sesi wawancara dengan Il Corriere dello Sport via FC Internews.
Dia punya kontrak 5 tahun. Sampai bulan Juni dan seterusnya dia tidak bisa dinegosiasikan. Galliani kemudian mengomentari keputusan Carlos Augusto untuk membuat lompatan karir dengan pindah ke klub besar seperti Inter. Ceritanya berbeda bagi Carlos Augusto yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun dan ingin menjadi pemain timnas Brasil. Dia meminta untuk bergabung dengan Inter dan keputusannya tepat. Beberapa penampilan untuk Inter sudah cukup dan pintu tim nasional pun terbuka untuknya. Hal yang sama pernah terjadi saat saya berada di Milan. Ketika Anda mengenakan seragam itu, Anda menarik perhatian para pelatih tim nasional. Perwakilan Inter dan pihak Denzel Dumfries tengah dalam negosiasi kontrak baru, namun belum mencapai kesepakatan mengenai gaji. Pemain asal Belanda ini kini telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam formasi Simone Inzaghi. Namun kontrak sang bek sayap akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, pihak manajemen berkeinginan untuk memperpanjang kontraknya agar tidak kehilangan jasanya dengan biaya yang relatif rendah pada musim panas ini atau sebagai agen bebas pada tahun berikutnya. Namun menurut FC Internews, ada jarak sekitar 1 juta euro yang masih memisahkan kedua pihak dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Sumber tersebut menjelaskan, Dumfries meminta kenaikan gaji dari 2,6 juta euro menjadi 4,5 juta euro. Di sisi lain, tawaran Inter saat ini berjumlah 3,5 juta euro. Namun demikian, laporan tersebut mengharapkan kedua belah pihak untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menutup kesepakatan pada angka gaji sekitar 4 juta euro. Jurnalis Italia, Maurizio Pistocchi mengklaim bahwa dana investasi publik PIF Arab Saudi sedang mempertimbangkan kembali untuk mengakuisisi Inter Milan atau rival sekotanya, AC Milan, setelah menghentikan negosiasi untuk membeli Juventus. Seperti diketahui, PIF saat ini memiliki saham mayoritas di 4 klub terpopuler di Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, dan Al Hilal. PIF juga merupakan pemilik dari salah satu klub Liga Premier Inggris, Newcastle United. Suntikan dana yang sangat besar membuat sejumlah bintang top dunia mendarat di negara kaya minyak tersebut pada musim panas lalu. Namun, seperti yang diungkapkan jurnalis Italia, Pistocchi, bahwa grup Saudi tersebut kini ingin berinvestasi di sepak bola Italia. PIF pertama kali mencoba untuk membeli Juventus dari EXOR. Namun, kedua pihak belum bisa menyetujui kesepakatan. Oleh karena itu, kini mereka mengalihkan fokusnya ke Inter dan Milan. PIF pun tengah memahami kondisi keuangan dua rival sekota Milano tersebut. Pemilik Juventus telah melakukan negosiasi dengan PIF, jelas Pistocchi di akun X-nya. Pihak dari Arab itu tidak tertarik menjadi pemegang saham minoritas. Selain itu, evaluasi keseluruhan klub dari sisi kepemilikan adalah 2 miliar euro, sedangkan PIF menilai hanya sebesar 1,4 miliar euro. Setelah mengabaikan pembicaraan dengan Juventus, hari ini dana Arab Saudi itu menaruh minat pada Inter dan Milan. Bagi Inter, situasinya bergantung pada pembiayaan kembali pinjaman Oaktree senilai 275 juta euro.